bojone uwong, he he ha ha. Pengelompokan komoditas pertanian dengan berdasarkan karakteristik fisiologis adalah cara yang didasarkan pada ketahanan atau daya simpan suatu komoditas rusak yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu pangan cepat rusak, agak cepat rusak, dan pangan tahan lama. A. Komoditas pertanian mudah rusak. Komoditas pertanian mudah rusak daya simpan tidak lama. Makanan yang rusak yaitu makanan yang cepat rusak apabila disimpan tanpa pelakuan pangan atau pengawetan seperti daging, ikan, susu, buah yang matang, dan sayur-sayuran. Ciri-ciri buah dan sayur kelompok variabel yaitu kandungan nutrisi tinggi, kadar air tinggi, tekstur lunak, mudah mengalami kerusakan mekanis, serta iklim tropis relatif panas. Selain itu, komoditas ini juga memiliki ciri-ciri yaitu kesusutan bobot tinggi, kesusutan kualitas tinggi akibat kontaminasi mikroba, kerusakan mekanis, dan senesis. Hal tersebut menyebabkan nilai gizi turun, kenampakan rasa dan tekstur rendah. B. Komoditas pertanian semi mudah rusak. Makanan yang agak mudah rusak yaitu yang dapat disimpan pada jangka waktu terbatas seperti bawang bombay dan ubi-ubian. Komoditas pertanian semi mudah rusak ini cenderung memiliki daya simpan yang jauh lebih lama dan cenderung lebih tidak mudah rusak dibandingkan pada kelompokan pertanian tadi. Selain karena kadar airnya jauh lebih tinggi, juga karena faktor kulitnya, pelindungannya, dan melindunginya dari kerusakan. Contoh yaitu masuk komoditas pertanian semi mudah rusak yaitu kelompok ubi-ubian seperti singkong, talas, dan kentang. Dari kelompok sayuran buah contoh waluh dan apel. C. Komoditas pertanian tahan lama. Komoditas pertanian tahan lama adalah kelompok komoditas pertanian yang memiliki daya simpan lama, bahkan pangan yang dapat disimpan dalam waktu relatif lama pada suhu kamar seperti beras dan kacang-kacangan yang telah dikeringkan. Umumnya produk dapat awet karena telah mengalami proses pengawetan dan pengolahan dengan cara berikut. 1. Proses bleaching, drying, kemudian disusun oleh proses fertil atau proses sterilisasi. 2. Proses salting. 3. Proses fermentasi, umpama secret. 4. Proses radiasi. 5. Proses pengawetan secara kimiawi. 6. Proses pengasapan. 7. Proses pengawetan dengan gula atau manisan. 8. Proses pengeringan dengan matahari. 3. Karakteristik gizi. Setiap pangan yang dikonsumsi manusia akan dimanfaatkan. Beberapa komponen kimia yang terdapat di dalam pangan tersebut yang dikenal sebagai zat gizi. Terdapat 6 zat gizi yang berasal dari pangan yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Senyawa karbohidrat, protein, dan lemak dapat menghasilkan energi atau tenaga yang dibutuhkan untuk aktivitas manusia. Kelebihan pangan yang telah dikonsumsi akan disimpan kembali oleh tubuh dalam bentuk glikol, sel-sel, atau jaringan senyawa. Protein berperan juga sebagai pembangun dan baiki jaringan yang rusak. Pangan atau hasil pertanian pangan dikelompokkan menjadi 4 yaitu pangan sumber kalori, pangan sumber protein, pangan sumber vitamin dan mineral. Untuk mengetahui suatu pangan termasuk kelompok tertentu dapat dilakukan melalui proses pengolahan tertentu atau analisis kimia secara laboratoris. Rindu bojone uwong, he he ha ha. Kalau cinta milik orang lain, Apa? ya percuma.